Cek mic satu cek mic satu cek. Cek mic satu cek mic satu cek. Mic 2 cek mic 2 cek. Bapak Ibu sudah pada naik semua? Apa masih ada yang tidur di masjid? Coba kita intip dulu. Oh, ada beberapa yang ketiduran. Bangunin apa nggak usah nih Pak? Biarin aja ya, biar bablas. Syukur-syukur pas tahajud kebangun. Kalau pas tahajud nggak kebangun, berarti disolatin. Oke, kita mulai acaranya Bapak Ibu ya. Berhubung waktu sudah menunjukkan pukul berapa nih? Hampir jam setengah 12. Kalau nggak jam segini bukan pencerahan di kandang embe namanya. Ini namanya pencerahan tengah malam. Oke Bapak Ibu, kita mulai acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Walau dompet masih sakit, walau utang belum lunas, yang penting badan sehat, yang penting burungnya masih bisa terbang. Terbang udah capek dia muntah. Oke Bapak Ibu, seperti biasa kita balik lagi di live streaming Bapak Haji Dwi Susanto, yang mana insya Allah bakal pencerahan sampai pukul 1.00. Beres pencerahan seperti biasa Bapak Ibu paksain untuk lanjut sholat tahajud berjamaah bersama anak-anak yatim ya. Jadi aktivitas rutin setiap malam di RDAY adalah jam segini pencerahan, lanjut tahajud. Dari siang, dari sore Bapak Ibu doa dan ijab. Beres doa dan ijab bersama anak yatim kurung, biasanya di waktu-waktu senggang tuh sambil ngelongok temuin si bolong ya, kuda. Jadi di RDAY ada kuda yang harus kita temuin ya. Ada yang udah nemuin Pak, Bu? Udah. Bapak ada yang belum? Mungkin ada yang bingung, apa tuh si bolong? Jadi si bolong itu adalah salah satu kuda di RDAY yang usianya sudah lumayan sangat tua ya. Kurang lebih sekitar 25 tahun. Kalau hitungan tahun Masehinya. Kalau di dalam dunia perhewanan biasanya kan usianya dikali 3 ya. Berarti kali 3, 25 kali 3 tuh kurang lebih 75 ya. Dalam dunia hewan tuh dikali 3. Jadi si bolong ini adalah dia kuda yang tenang ya. Dulunya 2011 pernah ya ditunggangin sama anak-anak yatim, sering dinaikin sama anak-anak yatim ya. Kita yakin, kita percaya bahwasanya apapun yang sifatnya disentuh, dimainin, dipegang, dipakai sama anak-anak yatim pasti mengandung keberkahan, pasti ada kebaikan ya. Jadi Pak Haji memang menyarankan Bapak Ibu untuk temui si bolong, diajak ngobrol, bukan berdoa minta-minta sama si bolong, karena bolong itu bukan Tuhan ya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu tersesat di kandang kuda ya. Soalnya ada beberapa statement pernyataan, Bapak Ibu harus ketemu si bolong, nanti kalau udah ketemu si bolong terkabul. Bukan begitu maksudnya ya. Jadi kita datang ke sana dengan hati yang gembira, temuin si bolong, justru kita doakan si bolong biar sehat, panjang umur, rezekinya ada terus gitu, happy terus gitu. Karena jangan sampai bolong, aminkan hajat saya,
doain saya ya bolong biar utang saya lunas. Buset, bukan begitu Bapak Ibu ya. Justru kita temuin si bolong, hai bolong, apa kabar? Sehat ya? Panjang umur ya bolong. Aku lagi seneng nih bolong. Kemarin sebelum ke RDAY 2 hari yang lalu cair 2 miliar. Alhamdulillah. Kayak gitu Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu, bolong, aku lagi seneng, utang aku makin nambah. Alhamdulillah. Kata bolong, yes. Jadi gitu ya Bapak Ibu, jangan kita bolong, doakan saya biar utang saya lunas. Gak usah ya, cukup kita ngebatin aja. Takutnya nanti bolong dia menjawab, oke saya doain, tapi jangan lupa beliin wortel. Puyeng ntar tuh ya kan. Gak usah ya Bapak Ibu, jadi sifatnya kita silakan Bapak Ibu naik tuh ke lantai 2, di ujung sana tuh kan ada petugasnya yang berjaga-jaga. Nah, sebisa mungkin jangan datang-datang bolong, Pak, bolong mana? Mana Pak yang bolong? Yang bolong tuh yang mana Pak? Kuda bolong mana Pak? Jangan kayak gitu. Datang, Pak, izin mau ketemu sama si bolong, katanya disuruh ngobrol sama si bolong. Seperti apa adabnya, seperti apa tata caranya. Saya belum memahami nih. Ntar kan dikasih tahu, udah Pak, Bapak kesana aja. Jadi Bapak Ibu juga jangan sampai ada pemikiran, kemarin saya ketemu si bolong, saya elus-elus, dia nangis. Tapi kok pas saya kesana, dia malah mantatin saya. Gak usah dipusingin Bapak Ibu. Bolong mau lagi berdiri, lagi tengkurap, lagi celentang, lagi rebahan, madep kiri, madep kanan, depan, belakang, gak usah pusing ya. Intinya kita cukup datang, deketin aja, gak usah khawatir ya, itu kudanya dia gak agresif, jadi gak bakal digigit Bapak Ibu ya. Mungkin kalau kuda-kuda yang lain tuh suka ada yang usil ya kan, kita lagi jalan, tas kita digigit ya kan. Ada gak yang digigit tasnya? Ada? Ibu digigit tasnya? Alhamdulillah. Lagi jalan, ada kuda yang usil, yang coklat, tas ibu digigit. Perut ibu digigit? Waduh, itu pasti kudanya jantan tuh Bu. Iya. Hati-hati Bu, kalau jalan tuh lihat kiri lihat kanan ya. Ibu jalan aja nyelonyor ya kan. Ya. Jadi gitu ya Bapak Ibu, kurang lebih pokoknya kita datang ke sana, kita doakan ya. Kalau tentang hajat Bapak Ibu sifatnya cukup ngebatin aja gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, seperti biasa nanti kan Bapak Ibu bakal tahajud ya, bakal sholat tahajud, rangkaiannya akan ada doa dan ijab lagi. Jadi di RDAY sehari 2 kali ijab, waktunya di kala terang dan di kala gelap. Di kala terang tadi itu ba'da zuhur dan ba'da asar, ada 2 waktu ya. Jadi bagi tamu yang gak kebagian di waktu ba'da zuhur bisa ikutan yang ba'da asar. Bagi yang sudah ikutan di ba'da zuhur tidak usah lagi di ba'da asar ya. Sama nanti setelah tahajud ya, ba'da tahajud Bapak Ibu akan doa dan ijab lagi, tapi ijabnya global ya. Tidak lagi disebutin hajatnya satu persatu seperti tadi ya. Kalau tadi kan Bapak Ibu datang sedekah ya, sedekah, tulis nama, tulis hajat, serahkan kertasnya ke ustadz, nanti ustadz yang mimpin doanya ya, disebutin tuh nama-namanya. Tapi kalau nanti tidak lagi demikian, tapi Bapak Ibu cukup utarakan hajatnya dalam hati, sebutin hajatnya berkali-kali, berulang-ulang, fokus dulu sama satu hajat apa nih yang menurut Bapak Ibu urgent atau penting atau pengen banget cepat terkabul. Nah saya kan gak tahu ya, masing-masing pasti beda-beda. Nah itu dulu aja yang diucap-ucap dalam hati, nanti ustadz yang mimpin, yang mandu doanya, anak yatim yang mengaminkan ya. Jadi konsep di sini adalah kita
kejar, kita ambil, kita jemput bahasanya, kita raih wasilah aminnya anak yatim ya. Jadi bukan kita minta didoain sama anak yatim, bukan begitu. Bukan bahasanya sayang, doain Om Regi ya, biar tahun ini Om Regi kaya raya, tajir melintir ya, penghasilan sebulan 10 miliar. Bukan begitu ya Bapak Ibu. Tapi kita ucapkan, sayang, pasti tahun ini Om, Bunda, Tante, ya, kakak, emas, utangnya lunas. Mereka nanti kan amin. Nah, cukup begitu Pak ya. Yang kita kejar adalah wasilah aminnya anak yatim. Bukan kita minta didoain. Karena kata anak yatim, daripada gua doain elo, mendingan gua doain emak gue ya kan. Gitu. Ya. Jadi konsepnya jangan sampai salah gitu. Karena di sini yang kita kejar adalah wasilah aminnya anak yatim. Ya, nah itu namanya ijab. Kita berdoa minta sama Allah, Bapak Ibu ya, berdoa langsung minta sama Allah, nanti anak yatim yang mengaminkan. Makanya selagi ijab nanti sebisa mungkin Bapak Ibu fokus berhajat, bermunajat, nggak usah ada yang sambil rekam-rekam ya. Ini pas ijab aja, beres ijab mau rekam-rekam silakan ya. Dan sebisa mungkin beres ijab kan nanti bakal salaman, kita raih tangan anak yatim, kita cium ya. Jangan tangan kita yang dicium mereka, tapi kita cium tangan mereka, khusus yang kecil-kecil. Yang udah akil balik mah nggak usah, dilewat aja ya Bapak Ibu. Dan sebisa mungkin sesuai arahan Pak Haji, tidak untuk nyawer sedekah secara langsung ya. Jadi serahkan aja ke petugas atau ustadz yang nanti bakal ada di meja sedekah setelah sholat tahajud. Oke Bapak Ibu, tak lama lagi Pak Hajinya tiba di aula pencerahan. Sebisa mungkin biarkan beliau melintas langsung ke depan. Bagi Bapak Ibu yang pengen salam-salaman, nanti kalau udah beres pencerahan, ibu-ibu berdiri, bikin satu barisan, maju satu persatu, salaman ya, kayak orang kawinan. Nah, beres ibu-ibu, bapaknya ngekor, langsung ke masjid. Yang nanti mau privat, rombongan yang sedekah 2 juta silakan gak usah keluar ya gitu. Jadi privat sedekah 2 juta itu privat rombongan di waktunya setelah pencerahan ya. Bagi yang gak ikut silakan langsung ke masjid, ikut sholat tahajud dan rangkaiannya. Sebisa mungkin Bapak Ibu nanti ketika pencerahan jangan pada ngobrol, nyimak. Ada yang bertanya, Pak Haji menjawab, oh begini. Ada yang bertanya, Pak Haji menjelaskan, oh begini. Jangan pada ngobrol ya kan, gitu. Dan bagi Bapak Ibu yang pengen bertanya silakan secara bergantian karena mic-nya cuma ada 2 ya. Sebisa mungkin satu orang, kalau bisa mah 1 pertanyaan dulu ya, biar kebagian banyak yang nanya gitu. Oke, alhamdulillah Pak Haji sudah tiba di aula pencerahan. Kasih tepuk tangan buat Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Senyum Bapak Ibu, senyum, nyengir, sampai apa Pak Haji? Alhamdulillah. Yang ngaceng boleh maju dapat uang bibit. Yang gak ngaceng disolder. Ya. Siapa duluan yang mau nanya? Saya Pak Haji. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Pesertanya yang perempuan kok muda-muda banget. Ya Allah. Gadis-gadis usia 17 tahun. Apalagi yang laki-lakinya, aduh bujangan. Usia 18 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Haji, saya Nina. Yang nanya namanya siapa? Saya Nina dari Nina dari Ciputat. Ciputat. Usianya 54. aduh berat. Gue promosiin 17 tahun. Yang datang 50. Kan harus jujur, Aduh, Pak Haji. lahiran tahun 70. Angkatannya Pak Binyamin S. Sama Titi Sandor. Yes, bertanya apa? Mau
mau cerita nih Pak Haji. Cerita. Iya. Kita boleh dengerin apa boleh ngantuk? Ceritanya seru kok Pak Haji. Seru, man, shoot man. Tepuk tangan dulu dong, ceritanya seru katanya. Yo, Jadi saya kesini ini alhamdulillah sudah ketiga Pak Haji. ketiga. Iya. Waktu pertama saya kesini saya itu sedih sebetulnya. Sedih? Iya, cuman kata Pak Haji kan nggak Gimana boleh coba kalau sedih. Ya. sedih? Nangis Pak Haji. Nangis. Karena gini Pak Haji, waktu saya masih punya suami nih ceritanya Pak Haji. Dulu punya suami. Iya, dulu. Sekarang nggak punya. Aduh. Udah berapa tahun nggak punya suami? Alhamdulillah mau 8 tahun Pak Haji. Berarti alat kelamin kamu nganggur 8 tahun. Waduh. Gubrak. Iya jadi. Nggak dipasang NCB alat kelaminnya. Takutnya nanti jeplak. Tahu nggak NCB? Yang buat naik turunin listrik di depan rumah kita toh. Pasang di alat kelamin kamu. Iya jadi saya itu ditipu sebenarnya Pak Haji. Ditipu? Ya, jadi berarti yang belum siapa? saya. Tepuk tangan dong untuk Ibu Blon. Sebetulnya itu uang untuk sekolah anak-anak saya. Anaknya berapa? 5 Pak Haji. 5. Cerai mati, cerai hidup? Cerai hidup. Cerai hidup. Iya. 5-5-nya lahirnya normal atau ada yang sesar? Yang sesar 1 Pak Haji. Yang 4 normal? Iya. Wow, selebar apa? Oblak, plok. Nggak dijahit loh Pak Haji. Apa? Nggak dijahit loh. Nggak dijahit. Aduh. Kaleng kerupuk. Nggak dijahit. Masih normal berarti Pak Haji. Masih normal Masih ya? utuh. Aduh, masih ori ya? Aduh, masih ori. Iya, jadi gitu Pak Haji. Saya punya simpanan lah buat anak-anak sekolah gitu kan. Tapi tanpa sepengetahuan saya dipakai oleh mantan suami itu untuk Dipakai sama mantan? iya untuk apa kerjasama katanya dengan teman sahabatnya sejak dari SMP. Padahal itu Nilainya berapa tuh dipakai sama mantan? alhamdulillah 1 M lah Pak Haji. Wow. Ini namanya bukan Ibu Bloon, Ibu Super Bloon. 1 M. Iya. Jadi Duh, itu juga tanpa sepengetahuan saya Pak Haji gitu. Saya udah larang karena saya tahu dia pernah ketipu juga sebenarnya sama temannya itu waktu pertama kali. Siapa yang ketipu? Mantan saya Pak Haji. Mantan udah pernah ketipu? Iya, tapi dia bilang nggak apa-apa yang sekarang kan orang bisa berubah katanya gitu. Iya, akhirnya tanpa sepengetahuan saya karena kan saya nggak pernah apa ya maksudnya buku tabungan ATM itu kan nggak pernah saya pegang sendiri gitu. Saya bilang saya percaya sama mantan gitu. Ternyata Percaya sama mantan? Iya. Aduh. Ternyata dipakai Mbak, Pak Haji. duit itu tidak ada saudaranya. Jadi duit nggak ada saudaranya. Betul. Sekarang baru kerasa Pak Haji. Sekarang. Dasar. Nah kemudian saya kesini Pak Haji ya kan, saya bilang Pak Haji bagaimana kalau saya mau nagih utang, tapi kata Pak Haji Jangan. nggak usah, iya betul, nggak usah ditagih. Kalau kita nagih utang, uangnya dia nggak bayar atau kita nagih utang, uangnya nggak balik, penyakitnya pindah ke kita. Betul Pak Haji. Jangan. Betul. Terus? Itu juga saya bilang nggak usah ditagih sama bapaknya kan, tapi dia tetap ngotot tagih. Saya bilang ya sudah resiko masing-masing ya, saya bilang gitu. Iya, bilang jangan. Dan yang terjadi Pak Haji, ternyata yang punya hutang meninggal Pak Haji. Wow, tepuk tangan dong, luar biasa. Dan sekarang itu istrinya, jadi istrinya katanya mau nyicil sebulan tuh 4 juta ya. Saya bilang terserah, itu bukan nyicilnya bukan ke saya kan gitu. Iya. Tuh, nah sekarang ini yang keluarga yang menipu saya itu banyak masalah dia Pak Haji jadinya. Contohnya? Adiknya meninggal, selain suaminya yang meninggal, terus kakaknya stroke gitu Pak Haji. Jadi bertubi-tubi dia kena gitu. Padahal saya nggak doain loh Pak Haji, Ya. gitu.
Nah yang akhirnya saya bilang ya sudah, itu udah resiko dia, saya nggak mau nanti kalau apa-apa kena nanti saya yang sakit segala macam, kan saya nggak mau Pak Haji, nggak bisa cari duit nanti ya kan. Gitu. Nah yang kedua ini Pak Haji, saya kan ngejalanin ilmu mandi malam. Senyum. Iya. Senyum dulu. Senyumnya mana? Bangun jam 00 senyum. Mandi dengan daun pandan. Ya. Sholat apa namanya? Tahajud. Sholat taubat, tahajud, witir sama hajat. Baca Quran. Kemudian baca Quran, alhamdulillah belum sampai 12 juz sih Pak Haji, masih 5 lah gitu. Tapi ditambah dengan gimmicknya, jadi anak saya itu setelah nikah dia kan pengen punya pekerjaan yang gajinya lebih besar Pak Haji. Ya. Akhirnya fotonya saya tulis di belakangnya nama dan hajatnya, saya kekepin Pak Haji. Ya. Alhamdulillah nggak sampai 3 hari Pak Haji, dia dipanggil sama perusahaan Korea di Bali dengan digit yang dia mau. Ya. Itu, Alhamdulillah ya. Nah kemudian ini saya ada pertanyaan Pak Haji, saya kan mau menjalankan yang alhamdulillah 999 kali itu. Nah pertanyaan saya, setelah kita baca 999 itu langsung kita bacakan hajat kita. Satu. Hajat 999 hajat satu. 999 hajat satu. Selama 27 kali hajatnya nggak boleh berubah. Itu aja. Oke. Saya pernah nonton gitu Pak Haji bilang kan, setelah kita baca alhamdulillah kita nggak boleh nentuin hajat kita begini, harus bersyukur dulu. Itu bagaimana Pak Haji maksudnya? Karena kalau lo nentuin lo berharap, kan syarat hajat terkabul nggak boleh berharap. Orang yang berharap jawabannya dari Allah, siap-siap kecewa. Jadi kelemahan lo, kenapa hajat lo lemot, kenapa lo ketipu, karena lo suka berharap. Nggak boleh berharap. Iya. Jalanin, syukurin, nikmatin. Iya. Kalau lo tipenya mikir, komen, ngeluh, mikir, komen, ngeluh, mikir, komen, ngeluh, nggak boleh. Alhamdulillah sih Pak Haji, memang sebelumnya seperti itu, saya takut gitu kan. Tapi setelah saya kesini, saya dengar testimoni, dengar pengarahan dan ilmu-ilmu Pak Haji, alhamdulillah lah semua itu saya bilang lepas aja gitu. Nggak boleh takut, iya. Nggak boleh khawatir, nggak boleh berharap. Iya. Pak Haji. Kenapa nggak boleh takut, nggak boleh khawatir, nggak boleh berharap? Karena di Al-Quran ayatnya, rahmatku lebih besar daripada murkaku. Kalah, maju lagi. Kalah, maju lagi. Kalah, maju lagi. Kalah, maju lagi. Guru kita, presiden yang sekarang. Gagal, bangkit lagi. Gagal, bangkit lagi. Ada lagi? Sama ini Pak Haji, saya kan punya centong 2 nih dari Pak Haji. Ada yang besar sama yang kecil. Yang untuk nyerokin uang itu yang besar atau yang kecil baiknya? Apa dua-duanya? Dilihat dari alat kelaminnya ibu, gede apa kecil? Kalau alat kelamin ibu kecil, yang manjur yang kecil. Kalau alat kelamin ibu gede, yang manjur yang gede. Sekarang ibu alat kelaminnya kecil apa gede? Aduh, gimana ngukurnya Pak Haji? Gimana ngukurnya ini? Gimana ngukurnya? Sini gue ukurin. Aduh, Haji Mbe. Sip, tepuk tangan dong. Terima kasih Pak Haji. Yuk, Bapak apa pertanyaannya? Bapak apa pertanyaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Tebe Nuryadi dari Semarang, Haji. Dari Semarang. Ya, yang tadi ikut privat. Ada yang ketinggalan yang mau saya tanyakan, Haji. Ya. Ini apa, Haji? Tai lalat di alat kelamin itu ada pengaruh apa enggak, Pak Haji? Hitam apa merah? Kalau waktu kecil hitam. Kalau sekarang agak genuk. agak agak hitam dikit kan gitu. Oh, nggak apa-apa. Hampir pupus gitu. Nggak apa-apa. Oh gitu ya. Udah gue keker nggak apa-apa. Cuman agak manjang aja dikit deh. Kalau di tempat lain gimana Pak Haji? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Ini kan ada di leher saya tuh kan tai lalat tapi kecil. Tai lalat yang ada di leher penyebabnya satu, suka jengkel sama istri. Lo suka jengkel sama istri?
Ya tiap hari Pak Haji. Tepuk tangan dong. Lu tuh jengkel sama suami. Kamu nanya jadi istri kamu tepuk tangan. Ada lagi? Itu aja mungkin. Boleh, sip, tepuk tangan dong. Dari Semarang. Yuk, Ibu apa? Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Nama saya Galuh Pratiwi, saya dari Subang. Subang. Iya. Namanya? Namanya? Galuh Pratiwi. Panggilannya? Galuh. Galuh. Oh iya, Galuh dari Subang. Pertanyaan apa Galuh? Saya mewakili ibu saya nih Pak Haji. Mewakili ibunya. Iya, Haji Nining kan sudah menjalankan yang mandi malam, yang sholat, yang baca Quran gitu. Kita niatannya itu pengen jual rumah Pak Haji. Tapi harganya itu belum ada yang cocok Pak Haji. Gampang. Copot cara dalam ibunya atau cara dalamnya putrinya Galuh. Gosok di pintunya. Laku-laku. Tidak ditawar. Nanti laku. Cebok alat kelaminnya atau rendam cara dalamnya. Cawik-cawik di depan yang rumah mau dijual. Laku-laku minggu ini. Siram tiap hari nanti laku. Nanti pas orangnya mau lihat, ada orang mau lihat rumahnya, mbaknya remes alat kelamin mbaknya buat salaman, deal ya, nggak ditawar ya. Seriusan. Nah kalau dia langsung masuk UGD langsung nggak ditawar. Oh gitu ya Pak Haji. Oke? Ya, iya, makasih ya Pak Ya, Haji. sip. Yuk. Ayo. Bebas mau nanya apa aja, bebas. Ayo diri, biar kelihatan alat kelaminnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Haji, atas nama saya Mardianto dari Jakarta. Jakartanya di mana? Di Pasar Minggu. Pasar Minggu. Ya. Saya mengucapkan alhamdulillah sebanyak-banyaknya karena saya merasa semenjak mulai kenal YouTube Pak Haji itu saya kok jadi sangat tertarik dan saya bangun malam ya terus senyum Harus senyum dulu 41 kali. ya senyum mandi terus Sholat tahajud lanjut baca Al-Quran itu kok sampai sekarang ini saya kok rasanya sangat-sangat lebih adem dan mantap dalam perasaan saya. Wah, tepuk tangan dong. Sebelum kenal RDAY gimana rasanya? Ya. Sebelum bangun jam 00, senyum, mandi, tahajud, baca Saya Quran. tidak ada Pak rasa kok kepengen bangun malam itu enggak ada sama sekali. Enggak ada. Nah, jadi apalagi kok baca Al-Quran. Boro-boro baca Quran ya. Nah, Bangun itu. aja susah ya. Ya, alhamdulillah semenjak itu. Sekarang udah bangunnya jam 00. Iya. Senyum, mandi. Rasa perasaan saya senang dan kok agak tenang Ya. dalam Pokoknya pikiran gini, saya. Pak. Iya. Orang yang maksain bangun jam 00, Iya. senyum Iya. 41 kali, mandi pandan 9 Iya. lembar, sholat tahajud, Iya. maksain baca Quran, Iya. itu saldonya. Iya. Nggak pernah di bawah 1 M, nggak pernah. Iya. Orang yang bangun jam 00 maksain senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Qurannya 12 juz, saldonya nggak pernah di bawah 10 M, nggak pernah. Iya. Nah, Bapak coba praktekin Iya. pilih yang mana? Iya, tapi saya baca Al-Qur'annya belum sampai 12 juz, Pak. Baru Haji, berapa? ya. Baru ya 4 juz. Oh ya Itu maksain, kalau- pelan-pelan iya, saya paksain. Sampai 12 juz biar Iya. 10 M. Iya. Nanti kan bisa umroh sekeluarga. Amin. Anak, Amin. mantu, Amin. cucu. Nah, Amin. jadi bapak, istri atau suami Amin. istri, anak, mantu, cucu umroh sekeluarga. Buktiin sama tetangga. Nah, bisa. Bisa. Bisa kalau gurunya bisa, masa muridnya enggak. Saya kalau umroh Pak, saya, istri, anak, sama pembantu, sama supir. Jadi Iya. dia yang jagain anak kita, sama anak yatim. Nah, Bapak juga nanti begitu. Ya, Ya, amin. paksain Amin. baca Quran ya. Amin. Amin. Maksain Amin. baca Quran.
Amin Pak Haji. Nah sekarang ada pertanyaan atau mau testimoni? Nah, itu saya kan tukang Ini mau bangunan. nanya apa mau testimoni dulu? Ya, Bapak belum tahu testimoni ya? belum. Terangin dulu dong si belum ntar. Apa tuh testimoni? Ini Pak Haji. Apa testimoni? Kasih tahu. Artinya testimoni apa? Kasih tahu Pak. Bapak, Cerita. ya, Bapak cerita Ya. pengalaman Bapak meraktekin ilmu RDAY. Ya. Ada gak hajat Bapak yang terkabul meraktekin ilmu RDAY? Ada gak? Ya, yang kecil-kecil. Pakai celana terbalik. Saya alhamdulillah Ini testimoni apa nanya? testimoni. Ah iya. Saya kan pekerja Gurunya bangunan. blow on, Saya kan pekerja bangunan, Pak. tamunya blow on. Jadi waktu itu biasanya ya gaji itu paling 200. Alhamdulillah itu ditambahi 250 per hari selama Wah, tepuk setengah tangan bulan. dong. Alhamdulillah. Cara dalamnya dibalik tuh. Iya. Setelah pakai cara dalam dibalik, Iya. Bapak jadi tukang, biasanya gajinya sehari 200, Kasih ditambahin 250. 50. Jadi 250 per Iya. hari. Tambah dikasih TV yang gede. Dikasih TV yang gede. Iya. Alhamdulillah. Dahsyat bener ya cara dalam dibaliknya. Sekarang Bapak cara dalamnya dibalik gak sekarang? Iya. Mana buktinya? Beneran cara dalamnya dibalik sekarang? Iya. Tapi ibu-ibu pada nggak percaya. Mana buktinya? Nanti Bapak kalau mau pakai cara dalam, video call sama saya ya. Iya. Pak Haji, saya mau pakai cara dalam gitu ya. Sampai Bapak nanti nungging baru ya. Iya, masih. Terus apa lagi Pak? Meraktekin ilmu RDA yang kecil-kecil apa hajatnya Lagi terkabul? satu lagi Pak Haji. Ya. Ini nggak tahu, tapi kok anak saya itu ya waktu itu katanya jalani colek-colek. Colek apa? Ya begini. Colek apa tuh? Itu buat mancing. Ternyata jadi juara terus sampai sekarang. Juara apa? Juara mancing. Oh juara mancing. Tepuk tangan dong. Iya. Anak Bapak laki apa perempuan? Iya, laki-laki. Ya iya itu kan pancingan. Iya. Biasa mancing di kolam alat kelamin istri kan? Iya. Tobat mancing. Oh gitu. Iya. Gimana meraktekin ini coba? Ulangi lagi. Ya, begini aja. Sambil ngomongnya gimana? Sambil ngucapnya pasti menang, pasti menang, pasti menang. Ternyata juara terus. Wah, tepuk tangan dong. Berarti buat utang lunas bisa ya Pak? Ya. Pasti lunas. Jangan. Pasti lunas. Ya. Pasti lunas. Iya. Kalau kita butuh modal, pasti ada yang kasih modal. Pasti ada yang kasih modal, ya kan? Iya. Itu buktinya mancing bisa. Iya. Nah, nanti Padahal Bapak praktekin. Anaknya belum pernah ke sini sama Belum sekali. pernah. Itu pengalaman dari temen, terus dipakai selanjutnya, terus sambil itu YouTube. Jadi Oh, nonton YouTube. Lama-lama jadi juara terus. Juara terus. Sampai disewa orang juga dijak mancing yang pakai undangan yang Oh, hadiahnya gede. Galatama, mancing Galatama ya. Iya. Oh, sampai disewa tuh anak Bapak. Ya. Oh, iya. Jadi mancingnya gajian. Mancing gajian. Iya. Ya itu aja Pak Haji. Sip, tepuk tangan dong, kasih semangat lagi dong. Wabarakatuh. Ya udah, prakteknya terima kasih ya. Aduh. Ayo siapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ya. Haji. Namanya siapa? Nama saya Sarmina, tinggal di Cakung, Jakarta Timur. Ya, saya mau curhat Pak Haji. Ya. Curhat. Mau curhat. Curhat ya. Mama Dede. Ini sekarang curhat iya. Papa Dwi. Yang Curhat ada di Papa apa? Dwi. Iya, yang ada di hati saya ini ya Pak Haji. Saya mau Ya. kemana? Saya bilang gitu, karena saya tuh ya Allah mau cerita sama siapa ya? Sama Jadi- saya. Iya. Curhatnya. Saya bikin kayak Sambil ada yang curhat dorong. saya dikasih nenen nggak? Ya. Kayak
Saya dorong katanya, udah kamu pergi gitu. Akhirnya saya pergi aja Pak Haji tuh. Pergi? Nekat sendiri Pergi nih kemana? kemari. Deketin saya. Iya. Gubrak. Saya bilang, Ibu tinggal di mana? di Cakung Pak Haji. Di Cakung. Iya, Tinggal sama Jakarta. siapa aja di Cakung? Saya berdua sama anak. Berdua sama anak. Iya. Suami tercinta kemana? Udah almarhum Pak Haji. Udah berapa tahun? 14 tahun yang lalu. Wow, berarti alat kelamin nganggur. 14 tahun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, iya Pak Haji. Saya tuh mau ini, saya bilang mau ceritanya seperti ini. Ya Allah, saya bilang, kok saya lihat anak saya ini yang satu, saya bilang emang dia nge-grab Pak Haji. Ya. Saya bilang, San kalau pulang jangan malam-malam dong Dek. Iya mah katanya gitu. Dia kalau pulang, ya emang nggak malam tapi pagi. Enggak. Iya. Saya bilang, Pulangnya jangan malam-malam, Nak. Iya. Malah pulangnya pagi. Ini tadi istri saya juga bilang gitu. Iya. Papa kalau live jangan malam-malam, Papa. Iya, Mama. Ini saya live-nya pagi nih. Jam 00.00. Iya, jadi Sengaja tadi kan harusnya kan live-nya saya jam 11. Iya. Ada deketin jam 00 aja. ya, terus saya bilang, aduh, saya mau marah, saya ngikutin inian Pak Haji tuh Iya, yang 18. jangan. Iya. Gede marah apa gede hajat? Gede marah apa gede hajat? Gede hajat dan Gede sabar. hajat, Iya, marah saya bilang, jangan. ya Allah, saya ingat ituannya Pak Haji, saya bilang, udah saya nggak marahin, paling saya bukain, udah saya tidur lagi. Ya. Kayak begitu. Aduh ya Allah, cuma muji aja ya Pak. Gede hajat Iya. apa gede ngeluh? Yang gede hajat lah Pak. Nah, nggak boleh ngeluh. Iya. Tadi ya sambil Cuman tidur ngeluh. sekali gitu Bang. Ya Allah, cuman gitu aja ke Allah aja minta ya Pak Haji. Nggak boleh, itu namanya masih ngeluh. Ngasih ngeluh ya. Ya udah. Terus saya bilang, saya kayaknya aduh bagaimana saya ini. Itu yang namanya bilang, ngeluh. Aduh, ngeluh. Iya. Aduh, itu ngeluh, nggak boleh ngeluh. Terus saya bilang, Gede hajat apa gede ngeluh? Gede Iya, hajat, gede nggak boleh ngeluh. Iya. Terus saya bilang, ya Allah kalau aku punya duit, saya bilang saya pengen punya usaha fotokopi. Saya bilang biar dia tuh jangan nge-grab. Saya bilang biar dia Itu ngeluh apa hajat? Ngeluh. Oh, Ya ngeluh ya. Allah, kalau saya punya uang, saya pengen buka usaha fotokopi, nggak mau buka Grab, nggak boleh bos. Itu namanya curhat alias kepo. Oke. Masa Allah dikepoin? Iya benar ya. Alhamdulillah anak saya bawa Grab. Iya. Pasti besok dia punya usaha fotokopi. Begitu. Jadi beda kata, beda arti. Iya. Ibu kan tadi ngomongnya, ya Allah, seandainya. Nggak boleh. Iya, Kalau walaupun begitu ibu dibatin ya Pak cocoknya Haji. main. Kalau begitu ibu cocoknya nggak usah berdoa, tapi ibu main sinetron. Judulnya Ketipu. Iya, walaupun dibatin juga nggak boleh ya Pak Haji. Nggak boleh bu. Iya, Nggak dia bilang, boleh. aduh saya bilang kalau ngelihat anak saya pulang, saya bilang, ya Allah. Nggak boleh. Ya Ya, begitu Allah. juga, Itu namanya ngeluh. Namanya ngeluh ya Pak Terima Haji. kasih Allah, terima kasih. Iya. Ada kata ya Allah, Iya. ya itu Ya, ngeluh. nggak boleh ya Pak Haji. Nggak boleh. Ya, ada. Terima Hanya itu kasih aja deh, Pak Allah, Haji, terima saya kasih. ngeluhnya. Putra saya sudah punya usaha fotokopi yang terbesar di. Amin. Ah. Ya begitu aja Pak Haji. Jadi di saya Al-Quran minta. ayatnya berprasangka baiklah kepadaku. Iya. Jadi harus prasangka baik. Iya Pak Haji. Ya, iyanya nggak boleh ya. Iya Pak Haji ya. Tepuk tangan dong Ya. untuk ibu tercinta. Ayo. Iya dia udah kangen sama gue panggil ibu tercinta aja ya. Kebetulan gue lagi nyari tumbal ibu-ibu. Ayo bos, ganteng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya dari Lampung, namanya Pak Isyanto, panggilannya Pak Yanto. Pak Yanto Iya. dari Lampung. Saya hanya seorang supir truk, Pak. Supir truk. Fuso, mobil besar. Fuso. Umur berapa? Umur 63. Umur 63. Bawa truk Fuso. Lintas. Bobot berapa ton tuh truk Fuso? Bobot itunya 8,7 ton. Berat kosong 8 ton. Kalau muatan Kalau bisa muatan
25 ton. 22-25 ton. Iya. Usia 63. 3. Saya menjalani Lampung, Pulau Jawa. Lintas Sumatera Jawa, Pak. Lintas Sumatera Jawa. Kadang ke Sulawesi. Kadang ke Sulawesi. Bawa truk tuh. Iya. Wow, Sendiri tepuk tangan dong, sendiri. Tanpa didampingi sama istri. Iya. Cuman bawa bantal guling doang. Kebetulan itu memang mobil saya sendiri, Pak. Mobil sendiri. Cuman kredit. Cuman kredit. Iya. Itu berjalan 2 tahun. Saat ini kolab. Usahanya kolab. Kolab, Pak. Jadi 4 bulan nggak kebayar pada waktu 4 itu. bulan nggak kebayar. Saking pusingnya saya, mobil saya sumput-sumputin, Pak, karena saat itu mobil lagi dicariin sama Debt collector. debt collector. Saking saya pusing, shoot man, coba. Bos, deketin mic-nya, Bos. Ya. Jadi saya saking pusingnya itu, Pak, ya. Saking pusingnya, mobil truknya dikejar debt collector. Saya sumputin tempat. Kamu meraktekin ilmu RDI apa? Tak sumputin tempat kawan. Diumpetin di rumah kawan truknya. Saya sering liatin ini apa? YouTube. YouTube-nya RDI. RDI yang main colek, Pak. Colek apa? Colek ini. Apa namanya? Colek kontol. Oke. Jadi saking pusingnya saya, Pak. Saya pokoknya Saking pusingnya ya. colekin, Jadi yang dicolek itu aja ya. Laku kelilingin mobil tuh, Pak. Oh, jadi colek remes alat kelamin, colekin ke mobilnya. Iya, karena kalau nggak dijual, itu saya mobilnya ditarik dealer. Oh, Saya nggak ditarik. dapat apa-apa. Nah, begitu sehari saya colekin, 2 hari ada telepon, Pak. Manjur. Manjur. Wow, tepuk alhamdulillah. tangan dong. Nah, tetapi begitu. Itu cuma nyolek alat kelamin doang keliling Iya, truk begini tuh. aja, Pak, kelilingin truk. Truk dicolek-colekin Iya. ya. Laku. Sambil ngomongnya apa? Laku gitu aja cuman. Laku. Colek alat kelamin taruh di bodi truk, laku. Laku. Colek laku. alat kelamin taruh di bodi truk, laku. Iya. Keliling tuh. Iya. Terus Itu nyoleknya tuh siang, pagi apa malam? jam 9 malam, Pak. Jam Siang. 9 malam. Siang. Iya. Iya. Itu nggak ada yang pada ngeliat tuh tetangga. Enggak ada. Oh, nggak ada. Gue colek aja, ya. Colek Saya rogin aja. gini, tempelin, rogoin, tempelin. Kenapa terus nggak alat kelaminnya sampai nempel? nggak nyampe. Nggak nyampe ya, tinggian truknya ya. Iya. Terus pada waktu itu 2 hari ditelepon, Pak. 2 hari? Iya. Ada yang minat? Langsung ada minat. Wow, tepuk tangan dong. Tetapi saya nggak dapat duit, Pak. Cuman ditukar mobil, Escudo. Oh, Bapak dapat Escudo. Escudo truknya di sana karena masih kurang 4 bulan dan dendanya 9 juta. Nah, itu diberesin sama pembelinya, Pak. Pembelinya mau beresin? Iya. Wah, tepuk tangan dong sekali lagi dong, luar biasa. Terus saya dibawain Escudo. Escudo. Tahun? Tahun 2001. 2001. Saya tongkrongin 1 minggu itu, Pak. Escudonya? Iya. Saya pusing gitu. Mau jual lah. Saya sempaknya, Pak. Sempak tuh apa tuh? Celana dalam. Oh, celana dalam. Itu dari sore, pagi saya lepas untuk cuci mobil. Laku. Oh, gantinya kadebo. Iya. Jadi nyuci mobilnya nggak pakai kanebo. Iya, cuman laku. Pakai celana dalam. 3 hari yang beli mobil puso saya beli mobil ke Escudo itu, Pak. Beli Escudo lagi. Tepuk tangan dong. Wow, luar biasa. Karena gini, Pak. Apa? Fotonya foto di HP-nya dia saya giniin, Pak. Beli mobil saya. Oh, fotonya. Iya. Kamu colek alat kelamin. Iya. Beli mobil saya. Iya, dibeli bener, Pak. Beli bener. 3 hari. Wow. Nah, duitnya ini harus ke RDAY saya. Nah, 10 juta, Pak, saya ke RDAY. Sedekah. Oh, maksain sedekah 10 juta. Iya. Tepuk tangan dong. Oh. Terima kasih, Pak, ya. Itu. Bos, nah, berarti kan alat kelamin lo super manjur. Emang betul, Pak. Boleh gak ibu-ibu minjem? Nah, ini tadi curhat, Pak, ya. Testimoni ya. Ya. Nah, sekarang saya pengen ini, Pak. Bagaimana caranya dalam 1 minggu ini saya bisa cair 10 miliar, Pak? Ini tadi yang sifat 18 nggak boleh dilanggar, Iya. mana-man. Sifat 18 bisa gak nggak dilanggar? Kamu Iya. ada sifat 18 gak? Masih ada, Pak. Nah, bisa gak ini berlaku semuanya? Saya lagi bikin sayembara.
1 minggu ini harus cair 10 miliar. Iya. Caranya apa? Sifat 18 nggak boleh dilanggar. Jadi kalau Bapak dan Ibu 18 nggak dilanggar, tunai dari kita 10 miliar. Amin. Nah, coba Bapak ikut sayembara saya aja. Iya. Saya cuma nyari 3 orang kok pemenang. Ya. Iya. Jadi 18 nanti 10 miliar kan lumayan, bisa buat beli truk Fuso berapa tuh? Ya, terima 30 kasih. biji. Itu apa testimoni saya dan itu keinginan saya juga, Pak ya. Boleh. Jadi, Sifat 18 jangan dilanggar ya. Iya, terima Biar kasih. dapat sayembara ya. Iya. 10 miliar ya. Oke, terima Sip, kasih. tepuk tangan dong. Berlaku buat semuanya. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Kaji, Ya. saya mau terima kasih semuanya atas saya sekolah sama Pak Haji RDI. Namanya siapa? Oh iya, nama saya Rika Rika. Ya. Tinggal di mana? di Singapura. Singapura. Ya. Tepuk tangan dong. Rika dari Singapura. Udah pernah praktekin ilmu RDI belum Rika? Banyak Pak, Ada gak yang terkabul? banyak. Coba testimoni dulu. Man, shoot man. Rika suaminya orang Indonesia apa orang Singapura? Orang Singapura. Wow, tepuk tangan dong untuk Rika. Suaminya orang Singapura. Berani nekat maksain ilmu RDAY. Apa yang dipraktekin Rika ke suaminya? Pakai ilmu RDAY ada gak? Ya ada sedikit malu ya. kalau Gak sering apa-apa. Ditutup kemaluannya pakai papan. Suami saya itu ya Pak, orangnya keras. Suaminya orang Singapura itu keras. Ya, kalau saya bangun tahajud, ya marah-marah. Apa? Ya marah-marah. Kalau apa? Saya bangun tahajud, Oh, kalau ibu tahajud dia marah-marah. marah-marah. Terus kalau saya Ibu kan nikah sama orang Singapura dapat anak gak? ada satu Pak, Umur berapa? 14 tahun. 14 tahun. Jadi ibu kalau tahajud suaminya orang Singapura marah-marah. Marah-marah, katanya saya tuh gila. Katanya ibu gila. Bangun tengah malam, lagi sholat-sholat, nanti kok sakit. Gitu. Nanti kau sakit. Jangan gitu sayang, nanti kamu sakit. Jangan suka Oh dia gitu. manggilnya sayang. Ah. Wow, Jaga tepuk tangan dong ibu untuk Ibu Peang. Terus lepas itu saya waktu itu kan belum kenal RDAY ya. Belum kenal RDAY. Jadi aku sembunyi-sembunyi kalau tahajud tuh. Itu saya kasih dia tepinya taruh bantal. Jadi dia nggak bangun, tangannya taruh bantal gitu. Nah sekarang saya melakukannya ilmunya RDAY. Masa itu saya kan tengah kepahitan ya. Jumpa itu ilmu RDAY Jumpa. itu. Ya. Kalau di Singapura bahasanya jumpa. Ya itu di YouTube-nya ya. Pak Kaci itu tengah bicara katanya itu celana dalam ditaruh ke dalam itu lubang pintu, dia boleh itu lunaskan utang. Jadi saya penasaran, terus saya kok gitu ya, seperti mama saya dulu itu. Oh mamanya dulu. Mama saya tuh Mamanya orang mana dulu? orang Jawa, Jawanya mana? Jawa Tengah, Jawa Tengahnya mana? Temanggung. Temanggung, tepuk tangan dong Temanggung. Oh jadi Temanggung udah ada tuh ilmu celana dalam taruh di wung-wungan atau di lubang angin di atas pintu. Bukan itu Pak, tapi kalau misalnya dulu saya pernah kan katanya saya itu cacingan atau Cacingan. sakit apa gitu ya. Ya ini kan pendek jadi cacingan. Dia Harusnya kencing tinggi tuh. bongsor. Telur itu ayam kan? Ya. Masukkan ke dalam buah apa itu yang begadung, dibakar terus dikencingin. Ya. Terus suruh makan saya. Telurnya. Jadi telurnya dimasukin ke buah gadung. Buah gadung terus dibakar. Gitu. Setelah Katanya itu telurnya dimakan. Buat Katanya obat cacing ya. Tak tahu saya sakit-sakitan gitu katanya. Ya orang yang sakit-sakitan zaman dulu begitu ya orang kampung ya. Ya. Terus aku pernah curi cerita. Dari Apa? curi cerita. Suruh cerita. Mama saya cerita sama kawannya kan. Ini buat ibu-ibu boleh juga ya dilakukan ya mungkin ya. Mama saya itu katanya gini, ambil rambutnya. Ambil rambut siapa?
Saya lah misalnya saya suka sama bapak kan. Ya. Nah, itu saya ambil rambut saya ini, rambut telinga, rambut hidung, semua rambut lah. Nah, tak ada yang satu ketinggalan rambut tuh dibakar, dijadikan kopi, terus diminumkan ke bapak gitu. Diminumin ke gue. Itu Jadi ada rambut jembut, Iya, rambut ketek, ada rambut kepala, rambut kuping. Kalau di kaki ada rambut kaki, pokoknya semua rambut Iya. dibakar. Terus nanti dibikin kopi, diseduhin ke saya minum. Waktu itu kan Nanti saya akan cinta sama ibu. Waktu saya Saya kan cintanya SMP. nggak sama ibu, cintanya sama jembutnya aja. Saya ingat itu, Pak. Nah, terus, Ilmu kearifan lokal ya zaman dulu ya. Terus, Terus? itu, ada itu kan nenek saya kan ada kandang. Ya. Nah, jadi saya Kandang itu, apa? ayam. Kandang ayam. Jadi ada itu cobek kok dibungkus sama itu kain kan. Cobek. Jadi cobeknya Cobek itu kan, yang buat ngulek cabe, sambal bolong. di dapur. Jadi itu aku buka, aku buat main-main itu cobeknya. Jadi aku diteot katanya. Dicubit. Jangan gitu, ini pamali katanya. Pamali. Tapi saya nggak tahu artinya, Ya. baru jumpa Pak Haji itu baru tahu gitu. Ya. Nah sekarang kan suami saya itu keras kepala sangat. Suaminya di Singapura keras kepala. Ya, terus sekarang Ibu saya praktekin ilmu RDA apa tuh biar luluh, Terus sayang saya dan tuh- perhatian, bahkan saya royal itu- sama uang. saya kan terus tahajud. Ibu-ibu dengerin ya Bu, nanti dipraktekin ke suaminya Bu ya. Kalau suami yang denger, tolong suaminya pakai helm ya. Ibu meraktekin ilmu RDA apa tuh? Suaminya bisa luluh, luntah. Ya saya kalau tidur nanti bangun jam 12, terus saya senyum, lepas itu saya mandi, lepas itu saya tahajud, saya sholat Deketin mic-nya Bu, tobatan deketin nasuha mic-nya, dulu. deketin. Saya sholat tobatan nasuha untuk diri saya sendiri dan saya sholatkan itu tobatan nasuha untuk suami saya biar dimaafkan sama Allah gitu. Lepas itu nanti saya sudah mengaji kan, tapi kan saya orangnya malas kan mengaji kan. Kadang dulu pun satu surat pun 1 tahun tak habis Pak. Satu surat 1 tahun tidak habis. Dulu. Setelah kenal RDAY. Sekarang alhamdulillah dalam 2 bulan boleh khatam 2 kali. Wah, tepuk tangan dong. Jadi ibu meluluhkan hati suami yang keras kepala tuh dengan ilmu kearifan lokalnya apa kalau boleh tahu? Ya nanti kalau saya sudah itu kan sudah selesai baca itu Al-Quran kan, saya mau tidur kan. Ya. Jadi saya bidik-bidik, saya masuk toilet. Apa? Masuk toilet. Oh ibu masuk ke toilet. Jadi saya camah-camah lah. Apa yang dicamah? Itunya lah Pak. Apa? Memeknya itu. Oh iya. Saya usap-usap gitu, saya ngomong. Ngomongnya gimana? Sayang, hatinya yang lembut ya. Jangan keras-keras, tak bagus. Biar kamu ganteng. Itu biar rezekinya banyak, biar sehat. Lembut ya sayang gitu. Terus saya naik ke atas katil, saya bedek-bedek ngasih selimut sama dia. Ya pura-pura kasih selimut. Padahal tangannya habis ngeremes alat kelamin sambil jampe-jampe. Ini pakai selimut sayang. Kamu Pakai sujud selimut sangat. sayang. Mesti Kamu ada sujud kata-kata sangat, pakai selimut gitu. dulu ya. Kamu Sambil sujud sangat, tapi saya gosok-gosok gitu. tangannya gosok-gosok kemana? Ke kepala. Kepala, ke muka. tanda perhatian ya. Gitu lah. Padahal itu jampe-jampe. Kelihatannya kata suami kita, aduh istri gue sayang banget. Padahal dalam hati kita para istri, jampe goblok. Tepuk tangan dulu. Wow. Orang Singapura luluh dengan wanita Temanggung. Lepas itu ya Pak. Apa? Lepas itu saya kan gila sama itu Apa? YouTube itu. Selepas itu dia sudah ada sedikit luluh. Luluh. Baru sedikit. Baru sedikit. Terus saya kan gila dengan YouTube itu. Oh gila lihat YouTube saya. Jadi lupa nggak pakai itu, nggak pakai Bluetooth kan? Oh nggak pakai itu
Handset. Ya. Tapi dia bangun mungkin dengar kan. Oh, dia dengar di YouTube saya. Ya. Ibu nggak pakai Apa? handset. Anak saya sama suami saya pakat. Ibu itu sudah sesat tuh. Itu ilmu-ilmu gila. Sekarang sudah jadi gila Mama Yu tuh. Kata nggak Mama Yu jadi gila, kata gitu ya gitu. Saya diam-diam aja kan. Lepas tuh saya bikin lagi. Oh, bikin lagi. Dia bangun Pak. Tepuk tangan dulu dong. Kasih semangat. Wow, orang Indonesia menaklukkan orang Singapura. Nah, terus saya kayak gini. Hah? Kenapa tangannya basah-basah? Kak itu sudah mau jadi momok apa? Dia penting nih. Sambil terak pinggang suaminya. Ya. Suaminya terak pinggang. Itu kan. Terus aku dia baca tutup selimut. Terus ya, kau sejuk enggak? Kalau sejuk aku tutup ya ekornya ya. Ya, sudahlah. Terus dia tidur kan. Lepas itu aku peluk-peluk lagi juga. Terus diam-diam. Terus dia pun peluk saya lah. Terus lepas itu, lepas harinya kan aku bikin-bikin terus. Sekarang enggak Pak. Sekarang ya jam 12 dia tidur sampai jam 12 bangunkan saya dulu. Sayang, kok biasanya mandi, nak sholat tak? Nah, gitu Pak. Terus suami saya itu kan, saya sama suami saya kan sama egonya ya. Kalau nak tidur itu kalau kita nak cuma macam peluk nanti, oke. Buka terus main gitu aja kan. ML. Tepuk tangan dong, ML. Terus sekarang kan saya tengah malam kan mau bangun kan. Ya. Jadi saya tidurnya kan siang kan. Ya. Nanti kalau dia nak tidur kan jam 11 gitu kan. Saya kan baru ngorok-ngoroknya ya. Ya. Jadi tak peduli kan. Ya. Dia ada raba-raba pun kan saya nggak peduli kan. Ya, di raba-raba nggak berasa tuh. Perasa tapi tak peduli lah. Saya kan. berasa diraba tapi tidak peduli. Saya tahu dia mau gitu kan. Iya. Lepas itu saya merasa berdosa kan. Iya dong. Terus saya gini. Tapi kan saya action ya Pak. Iya. Saya nggak mau minta dulu kan. Gengsi. Nggak mau minta dulu. Nggak mau. Ya, padahal udah diraba neneknya. Terus saya punya ilmu Pak. Punya ilmu. Coba dikasih tahu saya. Tolong didengerin ibu-ibu. Ini ilmu ala Singapura. Saya mau coba ilmunya Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Saya peras. Apa? Saya peras ini gini. Peras? Ya. Apa yang diperas? Memek saya lah. Oh ya. Saya gini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Allah dan ilmu dari RDAE dan yang pimpinan Bapak Dwi Susanto bin Suwondo. Alhamdulillah, ganteng bangun yang ganteng bangun, ngaceng ya, ayo ngaceng. Suami saya tuh ngorok-ngorok. Pasti saya sapukan bukan barangnya, badannya aja gini-gini. Oh, barangnya nggak diremas? Enggak. Ya. Terus tidur sayang, tidur. Terus saya langsung tidur tungging kan. Ya. Saya nggak mau kira dia. Saya coba 1, 2, 3, bangun Pak. Bangun. Wah, tepuk tangan dong. Yang bangun orangnya atau alat kelaminnya? Dua-duanya. Dua-duanya. Tepuk tangan dong sekali lagi dong. Wow. Terus dia cakap, sayang, aku nak itu ya, kencing dulu ya. Oke, kencing. Dia masuk toilet kan kencing. Ya. Lepas itu masuk, dia sudah buka sual. Sudah buka celana dalamnya? Kenapa? Aku cakap gitu. Tak apalah. Jadi aku sama ketawa ya Pak. Ya. Dalam hati saya ini mesti kan tadi kan mau tidur kan dia sudah nak kan. Iya. Jadi sampai sekarang dia belum tertidur betul kan gitu kan pikiran saya. Kata apa? Besok aku mau coba lagi. Ya. Saya coba lagi. Aku sekarang nak mantra betul-betul. Ini betul ilmu atau memang kebetulan ya? Ya, ini ilmu apa kebetulan?
Betul, Dibuktikan Pak. dengan yang kedua kalinya. Ya, betul. Dia bangun lagi. Ibu remes lagi alat kelamin ibu. Iya. Ngeremesnya gimana? Ya remes nanti. Sambil ngomongnya gimana? Sayang bangun ya, sayang ya. Ganteng. Ayo bangun. Ngaceng ya. Ayo sayang, ngaceng sayang gitu. Terus? Ya terus aku oles-oles lagi, diusap-usap. Usap lah, tepuk-tepuk untuk itulah. Dimpong-pong ya. Badannya itu saya kasih selimut. Ganteng. Ayo bangun ngaceng. Cepat ngaceng. Aku tunggu ya. Terus selimuti, ya sudah aku gini lagi. Dia bangun lagi Pak, betul. Langsung? Yang bangun orangnya apa alat kelaminnya? Dua-duanya. Wow, tepuk tangan dong. Sampai saya coba 3 kali. Nyoba sampai 3 kali? Iya. Itu sebenarnya ibu ngetes ilmu apa ketagihan? Ngetes ilmu Pak, karena saya kan orangnya kan malas macam itu. Iya. Paling lebih pun saya tuh ya, paling cepat tuh 1 minggu 1 kali. Iya. Atau kadang-kadang pun 1 bulan 1 kali pun saya. ML-nya? Iya. Ini dengan ilmu RDAY? Ya itu sering. Setiap hari? Enggak, tapi kalau saya mau ya saya gitu kan. Langsung? Wow, tepuk tangan dong. Bu, bapak-bapak yang hadir nih semuanya susah Bu. Bisa gak dipraktekin Bu? Bisa, nanti istrinya saya kasih tahu. Oh iya. Nanti saya boleh jadi trenernya. Oh iya. Tepuk tangan dong, luar biasa. Nah ini Pak, saya mau atas semuanya minta terima kasih sama Bapak, dan kalau ada kesalahannya mohon maaf, kelancangannya yang pakai ilmunya sebelum pamit tadi dulu. Ya, Ibu rencananya terbang ke Singapura hari apa? Hari Minggu. Hari Minggu. Setelah anak yatim umroh datang dulu ya? Ya. Kan anak yatim umroh besok datang hari Minggu jam 7 sampai sini. Oh ya. Jadi nyampe di bandara jam 4, jam 5 pagi. Antri ngambil koper, terus terbang, naik mobil dari bandara ke sini. Ya. Sampai sini jam setengah 7, jam 7. Jadi Bu ijab dulu ya, baru nanti Bu tolak ke Singapura ya. Tepuk tangan dong tamu kita dari Singapura. Wow. Tapi mau minta pertanyaan Pak. Boleh. Ya. Kan saya di Singapura itu kali kan ada nolong satu lelaki, anaknya orang Singapura. Bapaknya udah meninggal. Terus dia mau jual rumahnya di sana, kan ada kaitannya sama kedua antinya. Jadi ada surat kuasa, dia bisa menjual rumah itu selama 2 tahun. Tapi sudah 2 tahun itu dia kurang 6 bulan. Tapi ongkosnya udah nggak punya duit. Pasal antinya itu keras. Pernah dibohongi sama anak itu, jadi nggak mau tanda tangan. Lepas itu ketemu saya di bandara. Terus saya uruskan, sampai saya ngomong sama dia. Oke, aku uruskan biar cair terus bisa terjual. Kamu mau ngasih apa sama saya gitu kan? Ibu aja ngomong ngasih apa, tapi saya nggak punya biaya untuk tinggal di hotel, makan semua, gitu kan. Lepas itu, oke, saya setuju. Tinggal di rumah saya hampir 1 bulan, makan free, tidur free, ongkos sana sini pun saya, sampai saya pun nggak kerja kan. Selepas rumahnya itu laku, dia tuh terima kasih pun nggak terima kasih. Nah, terus kemarin kan saya pergi rumah dia, jumpa ibunya aja kan. Tapi anaknya itu nggak jumpa ke saya, nggak WA, saya WA, saya telepon pun nggak respon. Itu sebaiknya diminta apa enggak ya Pak? Ibu maunya gimana? Kalau saya sih maunya saya minta. Ibu minta boleh, ibu nggak minta boleh. Kuncinya cuma satu kalau pengen kejadian. Tidak boleh berharap. Ibu kadang suka berharap. Nggak boleh. Merasa ibu udah bantu, ibu berharap, nggak boleh. Jadi ibu nagih boleh, nggak nagih pun boleh. Tetap nanti Allah ganti 100%. Tapi baiknya nggak usah. Jangan, saran saya nggak usah ya. Gitu ya. Soalnya pasti nanti Allah ganti. Pasti Allah ganti, pasti.
Saya udah sabdain amin, pasti. Amin, amin. Bisa? Bisa. Terus Sip, ada tepuk lagi tangan satu dong, lagi, luar Pak. biasa. Pak, Dari satu kali lagi, Singapura. Pak. Ya, Mama saya kan tinggalkan saya itu karaoke. Jadi karaoke itu sekarang saya sewa-sewakan, ada yang bulanan, ada yang tahunan kan. Tapi anak saya itu nyarankan itu katanya suruh dijual untuk ditukar lain tempat. Terus katanya suaminya dia ini pun ngomong katanya itu haram gitu, jadi suruh jual. Itu sebaiknya dijual apa enggak ya Pak? maunya ibu gimana? Kalau saya kan itu kenangan dari orang tua Ya ya. jangan, jangan. Tapi nggak apa-apa ya Pak? Nggak apa-apa, tenang Oh, aja. Lanjut ya. Ya wis kan karaoke ya tahu tempat. Karaoke. Heeh. Karaoke, mic-nya Ya. pakai alat kelamin laki-laki. Halo, halo. Ya. Tes. Ya plus Pak. Ya, Karaoke plus. karaoke plus Ya. ya. Walaupun ibu belum terus terang, udah saya keker. Tepuk tangan dong. Saja, terima kasih. Wow. Ayo, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Ya. Saya Edi dari Cianjur, Pak Haji. Edi dari Cianjur. Iya. Edi mau karaoke gak di tempatnya ibu? Enggak, Pak Haji. Karaoke plus. Jangan, Pak Haji. Karaoke plus. Kalau Edi nggak mau kali ya, Edi maunya karaoke yang min. Ya Di, pertanyaan apa Di? Arahannya Pak Haji, saya punya utang Pak Haji. Utangnya berapa Di? 2,8 Pak Haji. 2,8. Utangnya kemana Di? Ke distributor sama ke fintech Pak Haji. Emang jualan apa dulu? Daging impor Pak Haji. Daging impor. Di, kalau di RDAI sih meraktekin ilmu RDAI pamungkas. Mau ibadah ekstrim, atau mau sedekah ekstrim, atau mau riadoh ekstrim. Tinggal pilih. Saya mau ibadah ekstrim Pak Haji. Ya udah, bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, maksain baca Qur'annya 12 juz. Kalau sedekah ekstrim, apa makanan favorit kamu? Kali jumlah anak yatim 500 kali 12. Kalau ibadah ekstrim, kalau riado ekstrim, tinggal di sini nggak boleh pulang. Begitu. Tinggal lo pilih yang mana. Ibadah ekstrim gitu. Nah, lo tinggal praktekin aja ibadah ekstrim. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran. Insyaallah Pak Haji. Ya, sip, tepuk tangan dong. Yo. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Parmini dari Pasar Minggu Pak Haji. Parmini dari Pasar Minggu. Bukan Metro Mini. Bukan pom bensin mini. Ya, Parmini. Iya. Parmini. Iya. Kenapa kamu nggak ganti nama Parjangkung? Soalnya kamu terlalu tinggi banget. Berapa tinggi kamu? Ada 3 meter. Ketinggian banget 3 meter. Aduh. Man, pada Japri katanya tinggi gak sih? Nah, tepuk tangan dong untuk Parmini. Pertanyaan apa Parmini? Saya pengen utang saya lunas. Utangnya berapa? Ada 100-an. 100. Tapi saya udah terlanjur Pak Haji, rumah saya kejual. Tadi rumahnya udah terjual. Saya Laku berapa? 300. Parmini lagi mikir. Oh, Parmini kaget. Saya nggak tahu berapanya soalnya anak saya. Terus saya pengennya. Parmini punya anak, namanya Parto Mini. Saya pengennya kebeli rumah lagi di dekat saya situ. Bisa lah. Rumahnya di mana Parmini? Pasar Minggu belakang Pasar Unas. Minggu belakang Unas. Lakunya berapa? Mau punya rumah lagi yang kayak gimana? 1000 meter. Kalau saya dengar, tapi saya belum tanya. Katanya 6,5 M. 6,5 M. Pasti buat Parmini
terkabul. Amin, amin pasti. Ya, terkabul. kalau bisa lebih mini lagi. Gampang lah. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Saya Quran. baca Qurannya nggak lancar Pak Haji. Nggak lancar. Kurang Sehari lancar. bisa berapa juz? Kayaknya sejus enggak. Selain baca Quran aja apa? Selain baca Quran, buka lembar-lembar Al-Quran, buka. Buka. Lembar. Sambil nanti kamu dibacain sama teman-teman. Baca Quran wajib, Parmini. Wajib. Wajib. Lihat dah. Orang yang baca Quran tidak akan kena penyakit pikun. Tuh, orang yang baca Quran nanti kuburannya terang. Orang yang baca Quran pasti masalahnya cepat selesai. Nah, Partini nanti pasti punya rumah 6,5 miliar. Pasti. Amin, amin, alhamdulillah pasti. Tapi wajib baca Quran. Berani Sedapatnya gak? ya, sedapatnya ya Pak Haji. Ya, sedapatnya sayat. Satu kata dong. Terus ini Pak Haji, saya pengen anak-anak saya kerja. Tiga-tiganya belum kerja. Gampang, disuwuk. Kamu remes alat kelamin kamu, taruh di wajahnya. Kerja gajinya sebulan 50 juta. Gajinya sebulan 50 juta. Disuwuk, dicamahan. Terus yang satu Pak Haji belum nikah, udah 35. Kalau Gampang. adiknya udah. Nikah, disuwuk, dicamahan. Nikah tahun ini, nikah tahun ini, Tapi saya nikah pengennya punya mantu dokter. Oh bisa. Bisa. Saya. Jadi Praktekin buat Parmini, Iya. pasti terkabul. Iya. Sayang, orang yang namanya Mini belakangnya itu hajatnya pasti terkabul. Alhamdulillah. Iya, tapi doa aja mesti di tower. Saya tepuk tangan dulu dong buat Parmini. Udah Pak Haji, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Pak Haji dari Sawangan. Mohon izin Pak Haji. Ya. Saya pengen jual rumah Pak Haji. Rumah? Iya. Kenapa dijual? Itu rumah warisan dan memang harus segera dijual Pak Haji. 7 bersaudara. Nah, salah satu yang saya baca di YouTube kan air seninya anak yatim kurung. Nah, saya alhamdulillah tadi sore ini udah dapat sampung di botol aqua 4 orang anak yatim kurung Pak Haji. Boleh. Kira-kira itu ada gimmick-gimmick atau ada bacaan atau apa Pak Haji yang bisa dan itu berapa lama Pak Haji prosesnya Pak Haji? Bismillahirrahmanirrahim, atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomahnya anak yatim RDAY Kandang Embe pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo, rumahnya laku hari ini, dibayar hari ini tanpa ditawar, tunai gitu. Nanti laku hari itu juga. Amin Pak Haji, amin. Pasti aja. Jadi semua area di depan, belakang, atas bawah semua disiram Pak Haji? Boleh. Boleh, oke. Satu tempat boleh, keliling boleh. Iya. Makasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Ini saya pengen jual rumah. Ya. Kemarin kan bukanya 500 lah gitu Ya. kan, rumah nggak terlalu gede gitu. Jadi tunggu. Kemarin ada yang nawar sampai 32. 320. Iya, 320. Ibu maunya 500. Maunya 500, tapi yang 32 kemarin udah deal, ya kan? Jadi mau udah deal, udah dikasih DP? Enggak, belum. Belum. Tabungan. Kalau itu masuk ke sini kan. Udah dikasih nomor rekeningnya. Udah dikasih. Bayarnya ke sini. Jadi anak ngomong, Mama jangan buru-buru lah katanya.
Jadi saya ambil lagi tuh rekening. Itu gimana Pak Haji? Saya mau Ibu tinggal copot celana dalam ibu bekas pakai, gosok di pintunya. Pasti laku 500 juta. Pasti laku 500 juta. Amin. Nanti hari itu juga ada yang datang 500 juta. Amin, amin. Gosok celana dalam ibu. Ibu gosok, pakai celana dalam ibu bekas pakai. Gosok 99 kali. Nanti laku 500 juta. Iya. Lanjut. Banyak kok contohnya. Satu lagi Pak Haji. Kita punya toko di Tamrin, Tanah Abang. Tamrin City. Iya, Tamrin City. Sekarang Tamrin City kan udah Rame lagi. Enggak ada lagi Pak Haji. Enggak ada pembeli. Enggak ada. Alhamdulillah. Doa saya tuh tiap Iya, malam. amin, amin. Biar sepi ya. Iya. Soalnya kalau nggak sepi nggak pada datang kemari. Jadi salah satunya ibu. Saya udah lama Biarin nggak. aku doain biar sepi biar Saya ibu udah pada lama datang nggak ya. dagang. Sejak Apa? corona saya nggak dagang lagi gitu. Ibu nggak dagang lagi? Enggak. Jadi makanya dijual. Kan namanya pedagang kan banyak utang gitu. Pasti tuh. Pasti itu. Pedagang banyak utang. Ya, ambil barang Cina, ambil pinjam di bank, pas lagi-lagi itu kan, pas corona. Pas corona. Jadi orang kan belanja sama kita juga, utang juga sama kita. Nah, jadi di situ kendalanya Pak Haji. Nah, jadi buat bayar tuh nggak ada, mau dijual dua-duanya. Nah, Jadi ibu di Tamrin City punya berapa toko? 1. Dan mau dijual. Mau dijual juga. Biar apa nanti kalau udah dipanggil Allah kan jangan sampai punya utang dibawa ke situ. Nah, itu Oh maksudnya. iya, nggak apa-apa tambahin utangnya lagi. Oke. Kalau dipanggil sama Allah jadi kan terkenal. Jangan, Pak Haji. Ibu Ya, Ratu Utang. Disuruh menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu yang saya takutin Pak Haji. Kalau Janganlah, ibu harus menghadap dengan bawa map utang. ya namanya pedagang itu kan saling itu kerjasama. Saya ke sini, orang ke saya, nah gitu. Boleh gosok celana dalam ibu di rolling door-nya. Sambil iseng ibu pura-pura gosok aja laku. Nanti laku, hari itu juga laku. Itu lama enggak kira-kira Pak Haji? Lama enggak prosesnya gitu? Tergantung alat kelamin ibu. Kalau pas lagi alat kelamin ibu pas lagi merana, Jangan. merona, enggak lah sehari kok paling lama. Amin, amin. Soalnya saya balik lagi ke Padang, saya orang Padang. Orang Padang. Tanggal 3 balik lagi ke Padang, makanya saya minta itu ke Pak Haji prosesnya jangan lama. Pasti. Insya Allah. Rasain ya. Yo, tepuk tangan dong. Ya, itu Luar aja, biasa Pak Haji. dari Padang. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Padang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten Pak Haji. Ya. Abdi kenal Pak Haji 2024 bulan 11 tanggal 28. Kenal sama Pak Haji RDAY. Langsung Abi dikerjakan Pak Haji. Paham-paham Pak Haji anu di YouTube ku Abi dijalankan sampai 15 hari. 10 hari hayang ke Pak Haji, alhamdulillah laksana. Erek berangkat jam 7 pagi belum ada uang. Jam 12 ada yang ngasih 2 juta Pak Haji. Saya nyampe hayang moprok jeung Pak Haji langsung. Pas turun di mobil, pas Pak Haji angkat waktu berangkat ke di tempat itu ke tempat itu tempat privat. Abi nek sasalaman jeung Pak Haji kabur angkat manten. Ya Abi nunggu lah. Punten Pak Haji, Abi menembe aja Pak Haji. Nama Abi Pak Adim Pak Haji dari Karawang. Punten Pak Haji ya kurang jelas dari tanahnya, kurang atur lah bubuhan agak karak pisan ya Pak Haji nya, hampura itu. Tapi alhamdulillah kenal yang Pak Haji. Abi anu tos lami tahun-tahun teu ngajalankeun ibadah ayeuna alhamdulillah abi mung pegat jeung ibadah. Alhamdulillah Pak Haji. Cuman loba ambek ayeuna mah alhamdulillah bersih hati abi. Malah apa pamajikan loba ngadat Pak Haji. Akibat pamajikan hese ditah ibadah. Tapi alhamdulillah Pak Haji. Alhamdulillah.
Alhamdulillah Pak Haji, majikan bisa ngajalankeun salat. Malah mah baca Qur'annya sampai 54 juz Pak Haji. Pemajikan. Abi mah teu tiasa. Tah sakitu Pak Haji, si Abi. Hapunten Pak Haji ya. Hampura, Abi can tiasa ngobrol ya. Nang mik mah can tiasa gitu. Tapi alhamdulillah Pak Haji kenal sama Pak Haji di YouTube, Abi alhamdulillah. Jalankeun salat tahajud, mandi tengah malam, senyum, mandi pandan, dituruti nu aya di YouTube Pak Haji. Kabeh Pak Abi dituruti. Anu encan, calak colek nu encan. Gitu. Can. Saya ngalasakeun Pak Haji calak colek. Kan tadi mah keur dinten Rebo mah Pak Haji kapaksa Abi Pak Haji. Gede Pak Haji tahan aku heula. Punten ya Pak Haji nya. Abi nyerocos teh nyaritana ya Pak Haji ya. Ampura. Kakarang Abi teh umur leutik tapi ka ieu nya kakarang mik Pak Haji. Kakarang teh pangmik ya. Punten ka Pak Haji mah. Entar nyerocos wae Pak Haji. Jadi pertanyaannya apa? Pertanyaannya Pak Haji. Ya, pertanyaannya apa? Pertanyaannya Abi nyukuri ningali Pak Haji dina YouTube, Abi alhamdulillah bisa robah gitu Pak Haji. Kan ke masa depan kareupna Pak Haji hayang bener-bener mulia Pak Haji, sakitu Pak Haji. Da sabab daun dari Karawang mah tani Pak Haji. Tani setani-tanina gitu. Jual beli beras da rugi jeung rugi wae Pak Haji. Tak pre da modalan loba cokotane batur Pak Haji. Gitu. Tak abi mah menarah we entos lah gitu. Tah sakitu Pak Haji. Assalamualaikum. Jadi mau nanya apa mau testimoni? Eta mah langsung ya Pak Haji lah. Tepuk tangan dulu dong. Yang dengerin blow on, yang nanyanya nggak nyambung, saya nggak nyambung. Pak Hajinya blow on nggak bisa bahasa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Tuti Pak Haji. Namanya siapa? Tuti. Tuti. Iya. Ya. Asal dari Cikampak, Bogor. Cikampak. Iya. Tuti ada singkatan enggak tuh Tuti? Artinya apa Tuti? Tukang tipu Pak Haji, tapi Hah? enggak tukang tipu. Tepuk tangan dong. Tapi enggak Pak Tuti Haji. jadi singkatannya apa Tuti? Tukang tipu, tapi Tukang enggak. tipu. Oh. Janganlah masuk namanya Enggak, Pak Haji, Tuti jujur, tukang Pak Haji. tipu, janganlah ya. Iya, iya. Masuk artinya jelek. Tuti mendingan singkatannya abis kentut mati. Lebih parah lagi. Lebih parah lah. Parah lagi Pak Haji. Tuti tukang tipu. Janganlah terlalu jelek ya. Iya betul. Enggak tahu betul. ini lebih jelek lah. Nah, Ya, tinggal di mana Tuti? Di Cikampak. Cikampak. Iya, perumahan Darmaga Pratama. Dermaga Pratama. Betul. DP ya. Iya, betul. Oh iya. Sehari-hari apa kegiatannya Tuti? Saya sehari-hari jualan sayuran Pak Haji. Terus? Jadi saya alhamdulillah ya mungkin 3 bulan. Sayuran matang apa sayuran mentah? Sayuran campur, ada catering, ada sayuran mentah. Oh, ada catering, Iya. ada mentah. Iya, betul. Yang masak siapa kalau Saya catering? sendiri. Tuti sendiri. Iya, betul. Oh iya. Jadi begini yang saya rasakan setelah hampir 10 minggu ya, saya tahajud di sini sama suami. Jadi kita banyak lah Jadi yang- Bu tiap hari tahajud di sini? Betul Pak Haji. Wow, tepuk tangan dong. Jadi- Dia maksain ya Bu tahajud di sini numpang wifi-nya anak yatim. Betul. Karena kalau kita tahajud di rumah beda sama tahajud di sini. Iya. Karena di sini kan hampir tiap menit salawatan, hampir Betul. anak-anak yatim baca Quran, hampir gitu. Jadi Numpang. Kayak Iya. Haji Marco kan 7 bulan. Iya. Pak Roni setahun. Terus yang utangnya 200 miliar kan hampir 2 tahun di sini.
Terus yang utangnya 100 miliar kan udah 4 tahun di sini. Iya. Terus? Jadi yang saya rasakan kalau saya biasa kan alarm jam 12 ya. Jam 12 saya bangun mandi senyum dulu baru mandi ya. Udah Tahajud. mandi saya bangunin suami, Pak mandi Pak gitu kan. Baru kita pergi ke sini. Tuh sekarang saya nggak pernah konsumsi obat Pak Haji. Tadinya? Saya konsumsi obat. Obat apa? Obat pegel, obat kolesterol, asam urat. Jadi sekarang enggak sama sekali Wow, enggak pernah tepuk beli. tangan dong. Udah sebulan tahajud di sini sama anak yatim, udah nggak minum obat kolesterol, darah tinggi, asam urat. Iya betul. Wow, bukan tepuk tangan dong, sebulan, sekali Pak lagi Haji. dong. Hampir 2 bulan setengah. Hampir 2 bulan setengah. Iya, minggu. Tahajud di RDAY. Iya betul. Wow. Jadi yang saya rasakan gitu Bu Pak Haji, alhamdulillah. Terus sekarang ini saya sama suami lebih harmonis lagi. Harmonis. Iya. Tepuk tangan dong. Ibu umur berapa sekarang? Saya 56. 56, suami 57. 57. Terakhir kapan ibu nenenin suami? Terakhir. Biasanya itu Pak Haji kalau Apa? kita bapaknya pulang dari masjid, Ya. kan berarti subuh kan, udah subuh. Ya. Nah kita biasa begitu ML. ML, wow, tepuk tangan dong. Jadi hampir tiap hari ML. Ya, jadi tiap hari. mungkin Wow, 2 hari sekali Pak alhamdulillah. Haji, nggak tiap hari 2 hari sekali lah. Ya, jadi ibu nenen dulu apa langsung ML? Enggak, biasanya suami gini, mah mau nenen. Man, shoot man. Udah Pak Haji jangan disuruh. Enggak. Gak apa-apa. Jadi suami dulu yang minta nenen atau ibu yang nawarin nenen? Suami dulu Pak Haji. Suami dulu yang minta nenen. Gimana suami kalau minta nenen ke ibu? Mah katanya mau anugerah enggak, katanya nenenin dulu saya, gitu Pak Haji. Terus? Itu kata-kata pamungkas suami ya? Iya betul. Terus ibu kata jawabnya saya, apa? Ya deh mau gitu. Langsung ibu buka di BH atau udah BH udah dicopot tuh? Kan udah kita nggak pakai BH kalau tidur. Oh kalau tidur dibuka pakai BH? Iya. Celana dalam dipakai nggak? Dipakai Pak Haji. Oh dipakai. Terus akhirnya masukin tuh kepala suami ke nenen. Iya, 99 kali. Kanan 99, kiri. Iya. Terus? Jadi udah gitu kadang-kadang kan suka langsung ML jadinya Pak Haji. Oh langsung? Nggak pakai pemanasan dulu? Enggak. Enggak. Langsung. Oh jadi yang nyopotin, yang melorotin celana dalam ibu siapa? Bapaknya. Bapaknya. Iya. Jadi yang lucutin semua punya ibu suami. Iya. Ibu udah terima jadi aja. Betul Pak Haji. Kalau ML ibu sukanya di atas apa di bawah? Biasanya di bawah Pak Haji. Di Tapi bawah. singkat Pak Haji, sebentar aja Pak Haji. Apa? Singkat sebentar. ML-nya cuma sebentar. Iya. Kenapa nggak lama? Asal keluar udah aja. Asal keluar udah. Oh nggak ada kelanjutannya lagi. Nggak ada. Nah yang bersihin spermanya suami siapa? Ya saya dong Pak Haji dilapin. Iya ibu yang ngelapin ya. Sambil ibu bilang cair 100 miliar. Cair 100 miliar. Ya. Cair 100 miliar. Nah nanti kalau keluar air mancur. Cair 1 triliun. Cair 1 triliun gitu. Ya begitu. Nah yang mandiin suami siapa? Kalau mandi kan ada anak-anaknya Pak Haji, jadi sendiri-sendiri. Oh iya. Kalau yang nyuapin makan suami siapa? Kalau nyiapin, dia selalu disiapin sama saya. Kalau yang nyuapin? Kalau disuapin dia nggak mau Pak Haji, soalnya kan gitu juga kadang-kadang kok mesra amat gitu. Mesra amat. Canggapan orang gitu aja. Oh iya. Nah kalau suami pipis yang nyebokin siapa alat kelaminnya suami? Suami kalau gitu Pak Haji belum sampai ke situ saya. Kenapa ibu nggak nyebokin? Istri yang nyebokin suaminya pipis, jadi alat kelaminnya dipetel-petel pakai tisu, itu saldonya nggak pernah di bawah 1 M, nggak pernah. Istri yang mandiin suami, tapi kita nggak boleh telanjang bulat, para istri harus pakai daster, tapi BH-nya copot, celana dalam copot, itu mandiin, itu saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Istri yang hobinya nyuapin suami makan, saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Istri yang hobinya nenenin kanan 99, kiri 99, saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Nah coba praktekin. Ini ilmu kearifan lokal nenek kita zaman Pak Haji. dulu. Siap. Praktekin ya? Ya siap. Kapan mau praktekin? Lusa kali ya.
pagi ini. Pagi ini ya. Wow, tepuk tangan dong. Wow. Jadi alhamdulillah Pak Haji, benar ketemu Pak Haji itu lebih enak lagi ke hati saya gitu. Ketemu saya? Iya, kan ketemu sama Pak Haji mungkin udah ke 5 kali sekarang. Ini? Udah 5 kali ketemu saya? Iya, terakhir saya kemarin uang hilang terus kan. Kata saya, Pak Haji gimana kalau uang saya setiap hari uang 400, 200, 300 ya hilang ya. Sekarang alhamdulillah enggak. Enggak hilang? Wow, tepuk tangan dong. Wow. Dari kata Pak Haji katanya mungkin besok enggak deh katanya gitu. Iya kan saya sabdain ya. Manjur sabda. Iya gitu aja Pak Haji, makasih banyak. Sip. Assalamualaikum. Jadi ML ntar pulang dari sini ya. Iya. Nanti video call sama saya ya. Tepuk tangan dong. Aduh, ini acara apa ini acara? Aduh, gak jauh-jauh dari selakangan. Yuk, satu lagi. Habis. Yuk, satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Ya. Pak Haji, saya mau nanya. Waktu itu kan bulan yang lalu, bulan kira-kira bulan 10, saya bilang sama Pak Haji, saya mau riado gitu. Ya. Kata Pak Haji suruh nemuin Pak Sidik. Nah terus sama Pak Sidik nggak boleh. Nggak boleh apa? Ya nggak boleh katanya, nggak boleh menanam apa tuh. Kata Bapak kan sudah nanam. Nah, terus iya kata Bapak suruh pilih menanam apapun gitu. Menanam padi, menanam jagung apa gitu. Nah terus kata Pak Sidik nggak usah lah, jangan katanya, apa faktor umur apa bagaimana itu? Enggak, nanti Bu Mai, ada Bu Mai. Bukan, saya Haji Sati. Enggak, Sati. Ibu hubungi Bu Mai. Bu Mai yang mana? Ada di atas, namanya Ibu Mai. Bu Mai, saya mau riado dong Bu Mai. Ada adminnya RDAY namanya Bu Mai. Ibu Mai. Ibu hubungi Bu Mai, namanya Ibu Mai. Yang ngordinir orang-orang riado. Ibu mau riado kan? Iya. Ya udah nanti hubungin Bu Mai. Bisa? Ya insya Allah bisa. Ibu riado saya nggak rugi. Ibu riado saya nggak rugi. Ya nggak rugi. Ibu tergantung ibu aja ya. Iya. Terus kan waktu itu Pak Sidiknya ngomong nggak boleh sama dia kan. Ya kalau nggak boleh kan ada Bu Mai. Kalau nggak ada Bu Mai ada Pak Anco, Bambang Anco. Banyak Bu adminnya kita Bu. Banyak. Tenang aja. Ibu jangan sedih hati. Sedih sih enggak Pak. Cuma bisa ketawa. Kalau ibu gadis pasti boleh sama Pak Sidik. Karena ibu udah tua bangka ya nggak bisa dioper ke Bu Mai. Nanti ibu suruh ngurusin buaya. Di atas ada buaya. Nanti kalau buayanya ibu lihat dagingnya pahit, ibu nanti hubungin Pak Bambang Anco. Ada namanya Pak Bambang Anco. Nanti ibu suruh naik tower. Enggak lah, bercanda lah. Sip, tepuk tangan dulu dong. Bapak dan Ibu, saya mau malam ini yang ijab nanti anak yatim, jangan nyawer anak yatim. Jangan nyawer ustadz, jangan. Kalau Ibu mau sedekah, catat di situ. Kalau memang Ibu nggak mau, ya udah duitnya disimpan. Kedua, paksain. Hari Minggu Bapak dan Ibu kalau memang hajatnya ekstrim, bisa ijab kabul sama Allah. Dan hajatnya Bapak dan Ibu diaminin sama anak yatim kurung yang pulang umroh. Karena anak yatim yang pulang umroh, anak yatim kurung, manjurnya luar biasa. Acaranya jam berapa? Hari Minggu jam 7 pagi. Ya 6:30 lah. Kalau paling telat-telat namanya bandara ke sini ya 7:30 lah. Jadi Bapak dan Ibu paksain di sini. Boleh gak saya malamnya tahajud Pak Haji? Malamnya tahajud malam minggu, minggunya saya ijab sama anak yatim, boleh. Nanti saya makannya di mana? Nanti makannya di sana tuh. Sotomi pakai bakso. Bayar ya gratis lah. Tapi rame antri. Ya udah tunggu, namanya juga gratis ya, gantian. Nanti ada sate marangi makannya. Boleh gak kalau saya makan di kantin? Boleh, bebas. Pokoknya saya mau Bapak dan Ibu hari Minggu kalau punya hajatnya ekstrim, paksain hari Minggu pagi bisa ijab kabul sama Allah. Dan nanti anak yatim yang kurung pulang umroh ngaminin.
Pak Haji boleh gak sambil nunggu anak yatimnya belum datang, saya mau ngobrol sama si bolong? Boleh. Boleh. Boleh gak saya sambil nunggu anak yatimnya belum datang, saya mau digigit kuda? Boleh. Ada. Bener. Tepuk tangan dulu dong. Walaupun gak ngaku udah gue keker loh ya. Digigit kuda. Tapi enggak lah, manjur kok Bu. Saya juga dulu kan sebelum punya mobil dulu kan, kita belum punya mobil. Anak yatim belum punya mobil. Elp banyak, belum punya mobil. Ya tempat masih dari bambu lah. Zamannya Pak Kiai Yusuf Mansur kan masih. Itu saya digigit kuda. Nah, langsung tuh ijab. Pasti kaya raya tajir melintir. Nah ini Bapak dan Ibu lihat. Makanya Ibu kalau bisa gigit lagi sampai 9 kali ya. Kurang 8 kali. Oke, jadi Bapak dan Ibu paksain hari Minggu. Jangan pulang dulu, paksain hari Minggu. Harus ijab kabul sama Allah dan diaminin sama anak yatim kurung yang baru pulang umroh. Jadi anak orang pulang umroh biasa bawa malaikatnya gede-gede. Betul kan? Kayak orang pulang haji. Nah nanti usap kepalanya. Bisikin hajatnya apa. Bohong gak manjur. Pasti manjur banget. Boleh gak Pak Haji malam Jumatnya saya tahajud dulu. Nanti paginya sholat subuh sambil nunggu anak yatim. Boleh. Makannya di mana? Makannya di sana nanti disediain. Ada soto mie, ada bakso. Oke? Sampai ketemu lagi besok malam. Pasti terkabul. Bapak jangan berdiri, Ibu dulu berdiri. Sip. Yang mau privat jangan keluar ruangan. Nanti kita privatnya di sini. Tepuk tangan dulu dong. Yuk. Terkabul. Cantik, terkabul. Pasti terkabul. Pasti terkabul. Pasti terkabul. 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 Gadis-gadis terkabul. Celana dalamnya dipasang dulu. Ya, terkabul. Gadis-gadis terkabul. Wow, gadis-gadis terkabul. Wow, gadis-gadis terkabul. Gadis-gadis terkabul. Terkabul. Gadis. Terkabul, gadis-gadis. Terkabul. Gadis-gadis. Iyalah masih gadis nih terkabul. Terkabul gadis. Terkabul gadis. Wow. Gadis usia 71 tahun. Terkabul. 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 Ya, terkabul. 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 Ganteng. Terkabul ganteng. Terkabul. 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 Ya. Depannya udah datang berikut.